kegiatan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Kita selama tahun 2025 ada target 3 kampung, yaitu Kelurahan Argapura, Kelurahan Wanagon Kabupaten Mimika, serta Kampung Waya Kabupaten Jayapura. Deteksi dini dari P2M melakukan kegiatan tes urin yang kita lakukan secara acak di beberapa kementerian dan kelembagaan, serta di tingkat SMP dan SMA itu kita. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Papua mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan narkoba sepanjang tahun 2025. Dengan pendekatan humanis yang mengedepankan hak asasi manusia, BNNP Papua berhasil mengungkap 15 kasus narkotika. Capaian ini disebut melampaui target nasional yang ditetapkan sebanyak 6 kasus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Papua, Tania Sembiring. Rekan Tania, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Benar sekali Tribuners. Selamat siang, saya Tania Sembiring, jurnalis Tribun Papua, akan melaporkan langsung dari Kota Jayapura. Benar sekali, Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan narkoba sepanjang tahun 2025. Dengan pendekatan humanis yang mengedepankan hak asasi manusia, BNNP Papua berhasil mengungkap 15 kasus narkotika. Ini melampaui target nasional yang ditetapkan sebanyak 6 kasus. Sebanyak 21 tersangka diamankan dengan barang bukti mencakup 146,25 gram sabu, lebih dari 1 kilogram ganja, dan 5.039 biji ganja. Kepala BNNP Papua, Brigjen Pol Anang Triwidiandoko, menegaskan bahwa pendekatan War on Drugs for Unity menjadi fondasi utama dalam menyeimbangkan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba dan upaya penyelamatan generasi muda. Di bidang rehabilitasi, sebanyak 96 klien menjalani rawat jalan, sementara 37 orang telah melalui asesmen oleh tim asesmen terpadu 2 kali lipat dari target nasional. Meski program pasca rehabilitasi masih menghadapi kendala anggaran, kualitas hidup klien menunjukkan hasil mengembirakan. BNNP Papua mencapai 99,63%. Program pencegahan juga terus diperluas. Desa Bersinar kini hadir di 3 wilayah termasuk Kelurahan Argapura yang statusnya menurun jadi zona waspada ke siaga. Tahun 2026, BNNP Papua akan meluncurkan program Ananda Bersinar yang menyasar anak-anak usia sekolah melalui integrasi kurikulum anti narkoba di jenjang SD hingga SMA. Dengan indeks tanggap ancaman narkoba atau ikatan sebesar 2,82, Papua masuk kategori tanggap. Kolaborasi lintas sektor pun diperkuat dengan 8 nota kesepahaman dan program intervensi berbasis masyarakat yang melibatkan warga sebagai agen pemulihan. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen BNN Papua dalam membangun ekosistem bebas narkoba yang berkelanjutan dengan mengedepankan sinergi antara penegakan hukum, pemulihan, dan edukasi. Sekian rekan Laninda, laporan yang dapat saya sampaikan dari Kota Jayapura. Kembali ke studio. Melakukan kegiatan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Kita selama tahun 2025 ada target 3 kampung, yaitu Kelurahan Argapura, Kelurahan Wanagon Kabupaten Mimika, serta Kampung Waya Kabupaten Jayapura. Itu kita targetkan desa bersinar dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah, khusus desa wilayah kampung ataupun kelurahan, ya tadi kita Kelurahan Argapura itu tadinya berstatus sebagai wilayah waspada. Artinya waspada kalau kriteria masalah kerawanan penyalahgunaan narkotika itu dari bahaya, waspada, siaga, dan aman. Nah, ini dari Argapura yang tadinya itu wilayah yang waspada, itu bisa kita turunkan melalui parameter-parameter yang dinilai oleh BNN pusat menjadi
Dan PR kita ke depan, kita akan lakukan pendekatan desa bersinar di Kelurahan Amati. Itu menjadi target kita tahun depan. Dan di sini rekan-rekan sekalian, kita juga perlu saya informasikan kepada rekan-rekan media, tahun 2026 melalui kebijaksanaan Bapak Kepala BNN RI, kita akan mengusung slogan Ananda Bersinar, yaitu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Kita tahu bersama rekan-rekan sekalian bahwa kita di tahun 2045 itu pemerintah Indonesia mencanangkan kita menuju Indonesia Emas. Niscaya tidak mungkin akan kita lakukan kalau sumber daya manusianya itu terpapar narkotika dengan masif. Semangat itulah dari BNN akan melakukan pendekatan dimulai dari anak, kita gelorakan anti narkotika untuk menuju Indonesia Emas. SDM itu yang harus kita istilahnya kita siapkan untuk menuju ke sana. Dan di sini kita mulai nanti di tahun 2026 full kita melakukan pendekatan pencegahan mulai dari anak, keluarga, dan komunitas. Tolong nanti dibantu oleh rekan-rekan sekalian juga untuk bisa menggelorakan informasi itu, dan kegiatan kami nanti akan kami buka kerjasama dengan teman-teman media untuk dilakukan sosialisasi ke rekan-rekan kita di seluruh masyarakat Papua. Dan yang kedua, kita ada program IKAN, yaitu integrasi kurikulum anti narkotika. Deteksi dini dari P2M melakukan kegiatan tes urin yang kita lakukan secara acak di beberapa kementerian dan kelembagaan, serta di tingkat SMP dan SMA. Itu kita menunjukkan angka yang cukup mengejutkan juga. Kita ada beberapa kegiatan deteksi. Di setiap kegiatan kita itu kita temukan dari adik-adik kita itu ada yang terdapat hasil tes urinnya positif. Itu pada di tingkat SMP dan SMA. Nah, dari data yang kita lakukan berdasarkan data dari P2M dan rehabilitasi melalui SIL, screening intervensi lapangan, itu kita gelorakan tahun 2026 kita akan perbanyak, rekan-rekan. Artinya dengan kita melakukan kegiatan perbanyak bukan untuk memidanakan anak untuk menjadi kolaborasikan dengan orang tua. Kita lakukan pendekatan melalui pendekatan rehabilitasi, anak yang positif itu akan kita sembuhkan. Tentunya kita tetap menjaga privasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.